Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Aulia, NIM 1904-2089. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang apa saja sih manfaat etika administrasi negara dalam memperlancar peranata-peranata pembangunan. Sebelum itu, kita harus tahu dulu apa itu etika administrasi publik. Etika administrasi publik yaitu bidang pengetahuan tentang ajaran moral dan asas kelakuan yang baik bagi para administrator pemerintahan dalam menunaikan tugas pekerjaannya dan melakukan tindakan jabatannya. Bidang pengetahuan ini diharapkan memberikan berbagai asas etis, ukuran baku, pedoman perilaku dan kebijakan moral yang dapat diterapkan oleh setiap petugas guna terselenggaranya pemerintahan yang baik bagi kepentingan rakyat. Secara umum, fungsi etika pemerintahan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan ada dua. Yang pertama, sebagai upaya, suatu pedoman, referensi, acuan, penuntun dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Yang kedua, sebagai acuan untuk menilai apakah keputusan dan atau tindakan pejabat pemerintahan itu baik atau buruk, terpuji atau tercela. Selanjutnya, apa sebetulnya manfaat dari etika? Menurut Susono yang dikutip dalam Irawan, ada 4 manfaat dari etika tersebut. Yang pertama, untuk membedakan antara apa yang hakiki dengan apa saja yang boleh berubah, dan dengan demikian tetap sanggup untuk mengambil sikap-sikap yang dapat mempertanggungjawabkannya. Yang kedua, membuat kita sanggup untuk menghadapi ideologi-ideologi baru dengan kritis dan objektif, supaya membentuk penilaian sendiri agar kita tidak terlalu mudah terpancing dan tidak naif dan ekstrim dalam mengambil keputusan. Yang ketiga, untuk mencapai suatu pendirian dalam pergolakan pandangan-pandangan moral. Yang keempat, membantu menentukan dasar kemantapan mereka dalam iman kepercayaan mereka, sekaligus mau berpartisipasi tanpa takut dengan tidak menutup diri dalam semua dimensi kehidupan masyarakat yang sedang berubah. Untuk mewujudkan cita-cita pembangunan ekonomi yang ideal, maka diperlukan kehadiran ethical assessment dalam proses pembangunan. Moral dimensi of development bisa menjadikan pembangunan lebih bermakna bagi kehidupan manusia dan lingkungannya secara positif dan komprehensif. Karena secara substantif, prinsip-prinsip dasar etika akan selalu mengedepankan hal-hal yang berkaitan dengan keadilan, kebebasan, otonomi, otoritas, dan demokratis. Merujuk pada pendapat Dennis Goulet dan Peter Berger, mengatakan bahwa insisted that was often challenged, development was bad for human being, and that both ethics and development would benefit from interaction. Harus diakui bahwa etika hadir mendampingi pembangunan, maka akan terciptanya kondisi equilibrium yang lebih berpihak pada kesejahteraan bagi seluruh umat manusia dan lingkungan ekologinya. Mungkin bisa dikatakan development without ethics is blind and ethics without development is empty. Dinamika pembangunan yang tidak dijelaskan pada prinsip-prinsip dan nilai etika dapat kehilangan makna sejatinya. Karena tanpa kehadiran etika dalam proses pembangunan, hanya menghasilkan ketidakadilan, ketidakkeselarasan dalam kehidupan manusia secara keseluruhan. Dengan adanya etika dalam proses pembangunan dapat ditemukan makna sejati dari pembangunan sesungguhnya, yaitu menciptakan kehidupan bermasyarakat lebih baik, adil, makmur, dan sejahtera. Oleh karena itu,
secara tegas harus dikatakan bahwa peran etika dalam proses pembangunan sangatlah signifikan. Karena pembangunan berbasis nilai-nilai etika dapat menjamin keadilan, keselarasan, keseimbangan dalam kehidupan sosial dalam skala global. Di samping dapat memaksimalkan pertumbuhan ekonomi, pembangunan berbasis etika secara gradual dapat mengurangi kesenjangan antara golongan kaya dan golongan miskin dalam sebuah masyarakat yang sama sekali tidak berorientasi pada kepuasan dan kesenjangan pribadi atau kelompok. Keberadaan etika dalam proses pembangunan mempunyai komitmen yang kuat pada upaya untuk mengurangi kerusakan lingkungan demi kelangsungan hidup generasi-generasi yang akan datang. Mungkin sekian saja penjelasan dari saya apa itu manfaat etika dalam administrasi negara. Mohon maaf apabila ada kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.